Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Kedengaran. Oke, terima kasih. Baik, kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya untuk masuk ke dalam Zoom pada pagi hari ini. Baik, bagaimana nilai-nilai kalian? Bagus semua? Selamat pagi, Bu Rika. Pagi, Michael. Selamat pagi, Diego, Liliani, Aldrik, Logan, Ivan. Selamat pagi Bu Rika. Iya, selamat pagi, Ivanka. Baik, kita lihat tuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Ya, baik teman-teman, mari kita berdoa agar semuanya menjadi berkat, terutama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketika Ibu absen, tolong jawab hadir. Ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Kelas 7. Aldrik, Aptana. Hadir. Oke, Aptana baru join. Daniel. Logan, kamu tahu tidak sih kenapa Daniel tidak hadir terus ini? Udah berapa kali ini Daniel tidak hadir? Tahu? Tidak tahu. Tapi dia sudah tahu kan linknya, biasanya dia datang terus loh. Ini tumben ini. Tolong dong di WhatsApp beritahu dia kalau kita ada kelas ya. Kalau ada masalah atau apa, tolong hubungi Ibu Rika. Jadi Ibu Rika bisa bantu di mana kesulitannya ya. Terima kasih ya. Ini kelas 7 Daniel. Oke, lanjut. Jeremy. Nicholas. Hadir. Michael. Hadir. Ryuchi. Maxwell. Dan Maxwell belum ada. Lionel. Lionel juga tidak ada. Lalu Diego. Hadir. Ryu. Ryu juga belum ada. Goran. Goran juga belum ada. Kimi. Hadir. Logan. Hadir. Sentel. Hadir. Olivia. Hadir. Sayang tadi agak telat ya, karena dia ada urusan sedikit. Abigail. Hadir. Hana. Ivanka. Hadir. Natasha. Hadir. Kay. Hadir. Osela. Hadir. Jolin.
Emily, Hadir. Celine, Kezia, Hadir. Hadir. Nayana, Hadir. Alison, Hadir. Liliani, Hadir. Michelle, Hadir. Catherine, Hadir. Abigail Louis, Hadir. Karen. Hadir. Hadir. Sepertinya kita bertambah ya temennya ya. Siapa ya sekarang yang tambah? Jadi 35 katanya. Pancang bagaimana? Siapa yang murid baru? Oke, kita ada 27 orang, seharusnya ada 34. Masih ada 7 orang 8 orang malah ya. Yang belum hadir. Daniel, Maxwell. Ya. Lalu Lionel, Ryu, Goran. Siapa lagi yang belum berkat panggil tadi? Terus Soyong. Siapa ya? Satu lagi yang belum terpanggil tadi. Akhirnya Daniel masuk. Oke, baik teman-teman. Kita akan masuk kepada materi yang baru. Ya. Ibu Tolong. foto dulu dong. Oh iya benar-benar. Terima kasih Michael. Tolong kameranya dibuka dulu semuanya. Dan yang mematikan kamera berarti tidak mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, Ibu mau cek siapa yang suka matikan. Tapi giliran sama Lause, wali kelasnya kalian buka kamera, sama Ibu Rika kalian dimatikan. Ada apa ini? Ya, Lause dengan Ibu Rika kan sama-sama guru. Apa yang membedakannya? Ya kan? Oke, terima kasih Michael. Ya, tolong kameranya tetap dinyalakan, jangan dimatikan. Ini adalah etika kita dalam mengikuti kelas daring. Baik. Kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu observasi ya. Teman-teman, nah ini akan jadi final exam kalian yaitu bab ke-4 yaitu observasi buku pengetahuan. Nah, jadi masing-masing dari kalian itu akan merangkum dan menyusun teks laporan hasil observasi. Ya. Apa sih observasi itu nanti? Nanti akan Ibu jelaskan. Ya, sesudah materinya sudah selesai, baru kalian ini apa? Setelah Ibu jelaskan, baru kalian buat teks laporan hasil observasinya dan ini akan Ibu jadikan sebagai final exam ya. Tapi ingat, nah laporan teks observasi ini bersifat real atau nyata ya teman-teman. Jadi bukan hasil imajinasi kalian ya, karena ini bukan teks imajinasi. Oke, Goran masuk. Oke, jadi ketika kalian melihat di dalam buku kalian di halaman 61, itu ada gambar gawai atau biasa disebut dengan handphone. Ya, ia menyajikan buku pengetahuan digital yang berisi manfaat olahraga. Nah, isi buku pengetahuan itu dijadikan objek observasi. Ya, nah kegiatan mengobservasi buku pengetahuan dapat dilakukan dengan membaca dan memahami isi buku secara mendalam. Nah, pada bab ini kamu akan menyusun teks hasil observasi buku pengetahuan. Nah, buku-buku yang pernah kamu baca dapat dijadikan objek untuk menyusun laporan hasil observasi. Jadi, sekarang kamu sudah mulai mencari
Judul buku pengetahuannya apa saja yang harus kamu baca. Terus apa isi buku tersebut. Lalu yang ketiga, apa manfaat dari buku yang kalian baca? Ya. Teman-teman, tugas untuk hari ini ya, tolong kalian selesaikan penilaian harian halaman 55 sampai dengan 60. Ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan, Ibu, ada tugas apa hari ini? Ya. Jadi kalau di bawahnya tidak ada tugas, berarti nanti akan Ibu berikan tugas ketika di Zoom. Baik, teman-teman ya. Oke, Ibu tulis di chat room ya, nih selesaikan. Oke, siapa ini nomor 14? Wifi ku bermasalah, Ibu. Oh, Logan. Oke, nggak apa-apa, Logan. Ibu paham. Ya, yang penting beritahu Ibu Rika ya, WhatsApp ataupun dari ini. Ya, begitulah Wifi kita saat ini. Karena tidak hanya kita saja yang pakai ya, seluruh Indonesia. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia pun iya. Tapi kita jaringannya jaringan dari Indonesia. Jadi ya, Ibu bisa maklumkan. Yang terpenting adalah komunikasi. Jangan sampai terputus. Komunikasi dari WhatsApp ataupun dari chatroom ataupun beritahu ke temannya, beritahu Ibu Rika dong, wifi saya mati atau bagaimana, seperti itu ya teman-teman ya. Karena tanpa komunikasi malah akan jadi salah paham dan itu akan timbul masalah baru buat kita ya, karena salah paham jadi masalah. Oke, sekarang Ibu ulangi lagi. Oke, lanjut. Selesaikan. Ini untuk PR kalian, dikumpulkannya nanti hari Senin depan. Dengar, Senin depan. Karena kemarin sudah kita bahas ya, pilihan gandanya sampai halaman berapa, nomor berapa ya kalau nggak salah waktu itu, sampai 10, 5 atau 10 ya. Oke, halaman 55, selesaikan. Halaman 55 sampai dengan 60, ya. Bagian A langsung di buku Bahasa Indonesia. Sedangkan bagian B, C di buku tulis Bahasa Indonesia. Oke, paham teman-teman ya? Lihat di chat room tugasnya. Ya, jadi ini PR kita hari ini ya. Dan mulai mencari buku apa yang akan kalian observasi untuk final exam. Ingat, final exam. Ibu tidak akan toleransi lagi bagi teman-teman yang tidak mengumpulkan. Ya, final exam ini nilai tinggi loh ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi kalian sudah mulai mencari judul buku pengetahuan akan kalian observasi, lalu apa isinya, lalu apa manfaat dari buku itu. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang teks observasi. Teks laporan observasi. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya, jangan sampai kalian salah karena ini akan menjadi final kalian. Penilaian akhir semester 1. Nah, teks laporan hasil observasi. Ingat, Ibu Rika lebih nilai kalian bisa lihat ya dari midterm tes tengah semester 1, semester 2 kalian pasti mendapatkan bagus-bagus semua ya. Ibu harap di tengah penilaian tengah semester, akhir semester harus lebih bagus lagi. Dan atau yang sudah bagus pertahankan. Oke. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu teman-teman? Teks laporan hasil observasi itu apa? Udah tahu.
Belum tahu. Baik. Jadi ini sebenarnya ini di kelas 6 sudah diajarkan ya di semester 2 atau semester 1 Ibu udah lupa. Ya, mungkin kalian sudah lupa karena ini sekarang lebih dalam lagi ya, teman-teman. Sebentar ya. Loh, kok malah sinyalnya ini lagi tidak baik nih. Sebentar ya, teman-teman. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Kalau dulu Ibu suruh siswa Ibu Rika yang kelas 7 itu dia membuat teks laporan observasi itu hasil penelitian. Tapi karena kita di masa pandemi ini kalian tidak bisa kemana-mana ya, jadi harus tetap standby di rumah. Jadi belajar dari rumah. Jadi kalian cukup objeknya yaitu buku pengetahuan ya. Lalu kalian tinggal mengadakan investigasinya secara sistematis itu dari rumah. Ya. Jadi kita observasinya melalui buku pengetahuan. Buku pengetahuan apa saja? Bebas. Ya, yang ada di rumah tanpa harus beli. Bu, kalau saya buku pengetahuannya itu saya buku pelajaran saya, misalnya sejarah ya. Boleh, karena itu buku pengetahuan. Buku bahasa Indonesia silakan kalian pelajari. Kalau buku bahasa Indonesia enak ya, karena kita sudah belajar nih sampai ke bab 4. Jadi sudah tahu isinya apa dan apa yang dipelajari. Ya. Atau Ibu buku pengetahuan alam atau sains yang membahas tentang misalnya hewan karnivora, herbivora dan lain-lain, itu juga boleh. Ya, tapi jangan lupa cover bukunya harus diperlihatkan. Ya, karena ini adalah data, bukti fisik bahwa kamu sudah membaca buku itu. Bu, kalau saya misalnya pakai buku elektrik atau elektronik, boleh. Tetap harus ada cover bukunya. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut ya. Ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri teks laporan observasi. 1, membahas tentang suatu objek. Jadi objeknya 1, jauh usah banyak-banyak. Ya. 1 saja sudah lebih dari cukup, teman-teman ya. Lalu, yang kedua, objeknya dibahas bersifat umum. Ya. Lalu yang ketiga, itu bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. 4, objek atau hal yang dibahas sistematis. Jadi urut ya objeknya ini. Jadi dijelaskan itu berdasarkan sudut pandang ilmuwan. Jadi bukan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Contohnya misalnya tentang bagaimana mencegah virus corona. Itu kan sudah sudut pandang keilmuan. Sudah ada objek yang sistematis, objek yang akan dibahas. Ya, lalu memerinci objek kayak definisi, klasifikasi, ciri objek. Nah, itu harus dijelaskan secara detail. Oleh sebab itu, objek yang dibahas harus sistematis ya, dari definisi, klasifikasinya. Jadi ciri-ciri objeknya, misalnya definisi dari virus corona itu apa? Nah, klasifikasi virus corona ini termasuk klasifikasi penyakit ya atau virus atau bagaimana?
Itu yang harus dijelaskan. Nah, ciri-ciri objeknya atau ciri-ciri yang dapat menyebabkan kita tertular virus itu atau bisa menyebabkan kematian akibat virus itu, dan bagaimana melindungi diri dari virus itu udah jelas ya teman-teman. Itu adalah judul ya yang bisa kalian angkat untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham belum? Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Bisa semua? Bisa. Ibu harus pakai kata baku enggak? Oh, jelas dong. Kan ini kan Ibu kita mengobservasi buku pengetahuan, dan biasanya buku pengetahuan itu menggunakan bahasa baku. Ya. Sedangkan buku kayak seperti buku non fiksi, buku fiksi itu kan menggunakan gaya bahasa ada yang sehari-hari, ada gaya bahasa menggunakan gaya bahasa campuran, ada daerah dan lain-lain, ya. Tapi kalau buku pengetahuan itu jelas menggunakan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami, jangan yang sulit-sulit ya teman-teman ya. Oh Ryu, oke, cepat sembuh ya Ryu ya, nggak apa-apa. Jadi agak terlambat masuk. Seperti ini ya, Ibu suka seperti ini komunikasi kita. Nggak usah malu ya. Diare itu hal yang wajar, cuman hati-hati ya, jangan harus banyak minum air putih supaya tidak lemes ya. Tapi kalau sudah diare lebih dari dalam satu hari ini lebih dari 5 kali, silakan langsung ke dokter ya Ryu ya, beritahu mama ya. Berarti ada infeksi di dalam usus kamu. Berapa hari? Oh, sudah beberapa hari. Mama sudah tahu belum sama Mama? Baru 2. Kemarin sama hari ini. Oh, baru diarenya baru 2 kali. Tapi kalau sudah bolak-balik sampai 5 kali. Ke toiletnya udah sampai 10 kali ada. Gitu. Terus sudah minum obat belum, Rio? Udah, tapi enggak itu. Enggak berguna. Oh, belum. Tapi tidak demam kan ya? Tidak demam kan? Apa? Tidak demam kan badannya? Demam apa? Demam itu panas badannya. Enggak ya, kalau sudah panas berarti sudah ada yang infeksi dalam usus kamu. Enggak apa-apa, tetap makan yang lunak, jangan makan sayuran dan buah dulu ya. Karena itu mengandung serat tinggi dan itu yang membuat kamu diare terus. Jadi makan yang makan lembek, terus makan ayam, daging ya. Usahakan jangan makan sayur dulu ya. Semoga lekas pulih ya, Ryu ya. Sehat selalu, Nak. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini ciri-ciri teks laporan. Nanti kalian sudah mulai mencari kira-kira mau buku apa. Tapi sebelum kalian membuat teks laporan hasil observasi, kasih tahu dulu ke Ibu Rika buku apa yang akan kalian observasi nanti. Ya, jangan sampai kalian sudah observasi ternyata bukunya salah. Ya, teman-teman, jangan sampai seperti itu. Karena waktu itu sama. Karena terkadang kalian kira itu buku pengetahuan, ternyata itu bukan. Itu ternyata buku fiksi. Apa ya, waktu itu pernah itu kejadian di kelas 7 beberapa tahun yang lalu. Kasihan gitu. Jadi tapi ya tetap Ibu kasih nilai akhirnya karena kan sudah pas presentasi dia ya, ternyata dia salah. Ya, tapi tetap Ibu kasih nilai. Hanya ada karena dia salah menangkap, mengira bahwa itu adalah buku pengetahuan, padahal itu adalah buku fiksi. Jadi ya sudah Ibu kasih nilai juga ya. Ibu. Ya Ryu, kenapa Nak? Boleh ke toilet? Oh boleh. Silakan. Hati-hati ya, jangan sampai kepleset. Karena biasanya kalau diare begitu lemes. Oke, baik. Ibu lanjut lagi.
Nah, kalimat utama dan gagasan utama. Ya. Jadi di dalam teks laporan observasi itu ada kalimat utama dan gagasan utama. Nah, kalimat utama yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf itu dibagi 3 ya teman-teman. Ada deduktif, induktif, campuran. Apa itu deduktif? Deduktif itu adalah awal, induktif akhir. Campuran ada di awal dan ada di akhir. Jadi setiap satu paragraf itu biasanya ada gagasan pokok, entah itu deduktif, induktif, dan campuran. Ya, di kalimat utama atau biasa disebut dengan main idea. Ya, itu di paragraf pertama, paragraf kedua, 3 itu biasanya ada seperti itu, gagasan pokok. Setiap paragraf pasti ada gagasan pokoknya. Hanya gagasan pokoknya ada di mana letaknya. Ya, lanjut ya teman-teman. Nah, contoh di sini. Coba baca yang keras, Michael. Kalimat utama dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air sebuk sari bunga, mengangkut sari batu DSB. Dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Michael. Nah, ini adalah contoh satu paragraf ya. Buku pengetahuan. Nah, ini buku pengetahuan ini adalah buku ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang ratu lebah. Nah, kira-kira menurut kalian di mana kalimat utamanya? Di awal atau di akhir atau campuran? Ya, Logan, silakan. Di awal. Di awal. Tentang apa itu? Tunggu. Apa? Kenapa, Nak? Hah? Tentang apa? Kalimat utamanya tentang apa? Tunggu. Ratu lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Iya, betul. Ini adalah lebah itu mempunyai sistem pembagian kerja yang baik di awal. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Betul. Nah, gagasan utama dari kalimat yang menjadi inti paragraf itu dibagi 2 ya, teman-teman. 1, ringkas kalimat utama. Nah, ringkas kenapa itu tadi sudah dibahas ya. Dalam kehidupannya, lebah itu mempunyai sistem pembagian kerja yang baik atau sistem pembagian kerja lebah yang baik. Ini dia gagasan utama dari yang menjadi inti paragraf. Ya, baru nanti dijelaskan ratu lebah itu apa tugasnya dan lain-lain. Ya. Lalu yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Yaitu sistem pembagian kerja lebah yang baik. Ya, jadi gagasan utama ataupun kalimat utama itu hampir sama dan bahkan bisa dikatakan sama karena kalimatnya menjadi inti paragraf. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan struktur teks laporan hasil observasi? Ini yang harus ada ketika kamu membuat teks laporan observasi. Jika salah satunya struktur ini tidak kalian buat, maka belum dikatakan teks laporan hasil observasi. Ya, paham ya teman-teman ya? Jika salah satu struktur ini tidak kalian buat, maka ini tidak bisa dikatakan teks laporan observasi. Ya.
Kita saksikan baik. Oke. Struktur teks harus ada pernyataan umum. Di mana pernyataan umum ini berisi definisi, kelas atau kelompok atau klasifikasi, ya. Lalu keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Ya. Tadi kan udah Ibu sebutkan ya, misalnya sudah Ibu jelaskan tadi di awal, misalnya kalau kamu membahas tentang virus corona, nah kamu definisikan mengapa ada virus corona. Virus corona itu hadir pada tahun 2019, maka disebut dengan COVID-19, bla bla bla, dan keterangan umum lainnya, informasi tambahan lainnya. Ya. Lalu, nah, ini contohnya, silakan baca yang keras, Diego. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter, garis ISO 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan. Betul, baik. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan apa tadi, teman-teman masih ingat? Apa Logan? Nggak kedengeran? Pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Nah, di sini ada definisi dari pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Nah, lalu ada keterangannya di sini. Batas ini merupakan zona laut sampai kedalaman 200 meter. Nah, baru masuk lagi ke sini kesimpulan. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di mana deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Jadi sudah mulai dirincikan. Yuk, kita lihat contohnya. Oke, silakan Logan baca yang keras. Pantai landai memiliki pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Oke, ini adalah mulai dirinci ya teman-teman. Ini adalah dirinci tentang pantai landai. Di mana ciri-cirinya, terus jenis pantai ini ya. Dan ciri-cirinya. Nah, sudah masuk kepada di sini. Sudah masuk kepada deretan penjelasnya ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Terakhir adalah simpulan. Di mana simpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Jadi ini opsional. Ya, teman-teman. Seperti apa sih simpulan itu? Mari kita lihat bersama-sama. Sebentar. Seperti apa kesimpulannya? Yuk kita lihat sebentar ya. Karena kesimpulan ini tidak boleh ada dan boleh tidak, tapi alangkah lebih baik jika kalian membuatnya. Sebentar ya teman-teman. Tadi kan sudah deskripsi bagian, ya. Lalu kita masuk kepada simpulan. Nah, oke, yuk kita lihat simpulan ini. Seperti apakah kesimpulan itu? Ya, ingat teman-teman ya, kesimpulan itu tidak perlu banyak ya. Inti dari apa yang akan kalian bahas saja. Ya. Ini dia. Oke, silakan Ibu minta bantuan Kimi, baca yang keras. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan
abiotik, pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Betul, ini dia ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi pantai terdiri dari beberapa jenis, lalu ada komponen biotik dan abiotik, dan mengandung banyak manfaatnya. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Oke, sampai di sini teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Bisa? Sudah ada ide kira-kira, oh saya mau bahas, saya mau baca buku apa, saya mau pakai buku apa. Sudah ada ide? Oh, jadinya kita sudah ngapain lagi untuk proyeknya? Untuk proyek selanjutnya, kamu sudah harus mencari buku pengetahuan. Dengar jelas slogan? Iya. Oke. Jadi kamu sudah mulai mencari buku pengetahuan yang akan kamu observasi. Ya. Saya membuat laporan Jadi buku pengetahuan apa judulnya? Misalnya buku bahasa Indonesia. Nah, ini buku bahasa kelas 7. Boleh kalian observasi buku ini. Lalu kalian membuat teks laporan observasi buku pengetahuan bahasa Indonesia. Ini membuat teks laporan hasil observasi tentang buku pengetahuan. Betul, itu dia. Jadi yang kita observasi adalah buku pengetahuan, ya. Nah, nanti seperti apa akan dijelaskan lagi lebih lanjut dari Ibu, tapi minimal kalian semua sudah ada judul bukunya, jangan sampai sama. Misalnya Logan buku bahasa Inggris misalnya. Terus Michael bahasa Inggris juga, waduh kok sama gitu lah. Jadi usahakan jangan sampai teman yang lainnya kalian sama. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ibu saya boleh kamus nggak ya Bu? Kamus apa dulu ya? Kalau kamus itu kan isinya kan sama seperti glosarium ya. Usahakan jangan kamus, kecuali kalau misalnya kamu membahas tentang buku sains ya, ada kan buku sains ya, mengapa ada air hujan, mengapa ada awan, nah itu boleh ya. Jadi tentang ilmu pengetahuan. Kalau kamus atau glosarium tidak bisa, jangan dulu ya. Dan jangan lupa cover bukunya, terus halamannya ada berapa, identitas bukunya nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas hari ini kalian selesaikan bab 3, yaitu halaman berapa tadi Ibu sudah beritahu kan? 55 sampai dengan 60. Ya, silakan dikumpulkan di Google Classroom. Ibu kasih waktu sampai dengan hari Senin. Jadi tidak perlu dikerjakan hari ini juga ya. Kan PR kamu kan juga pasti ada, tidak hanya bahasa Indonesia saja. Senin ada pelajaran bahasa Indonesia, semua sudah harus dikumpulkan. Paham teman-teman? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Liliani, kenapa nak? Untuk yang teks observasi kita cuma bikin teks atau juga harus rekam? Oh, kalau itu bebas ya. Ibu kasih kalian kebebasan, kalian boleh rekam, kalian boleh mau live streaming langsung ya, karena ada yang malu ya kelihatan mukanya atau malu untuk public speaking langsung seperti itu, kalian mau buat video silakan. Ibu kasih, tapi tepat waktu karena ini final exam. Ibu tidak main-main. Yang terlambat Ibu kurangi nilainya. Pada misalnya nilainya bagus maksimal nih 95. Tapi karena terlambat Ibu kurangi 5 jadi 90.